Permintaan terakhir istri. Episode 15. Berusaha melepaskan ciuman. Tapi Mas kenapa harus pindah? Tanya Diara dengan tatapan bingung. Diara, bisakah kamu tidak banyak tanya dan ikuti saja apa kataku? Jawab Gideon agar Diara tidak banyak bertanya lagi. Tapi Mas. Kata-kata Diara terpotong. Tidak ada tapi-tapian, aku mau kita pindah, ya pokoknya pindah. Tegas Gideon yang tidak mau mendengar penolakan dari Diara. Gideon tidak mau memberitahukan kenapa dirinya ingin pindah dari rumah itu, karena Gideon berpikir jika Gideon memberitahukan pada Diara, pasti Diara akan langsung besar kepala. Gideon meminta pindah dari rumahnya karena Gideon tidak ingin kehidupan rumah tangga Gideon yang baru terus dibayang-bayangi oleh mendiang istrinya yang sudah tidak ada. Di rumah itu begitu banyak kenangan indah dengan Anita dulu, dan Gideon ingin meninggalkan kenangan itu bukan berarti Gideon melupakan Anita, Gideon hanya ingin menjaga hati dan perasaan Diara saja. Gideon sadar jika mereka tetap tinggal di rumah ini maka itu tidak adil untuk Diara. Bayangkan saja baju-baju Anita masih tertata rapi di lemari kamar Gideon, foto-foto Anita masih terpanjang tapi di setiap dinding dan kamar Gideon dan Anita dulu. Mas, apa kamu tidak apa-apa jika kita pindah dari sini? Lalu Irene bagaimana? Irene masih bersama Mama Mas. Tanya Diara panjang lebar. Diara kamu cukup ikuti apa kataku, untuk urusan Irene aku akan mengurusnya. Gideon kembali mempertegas perkataannya. Mas, tapi kita mau pindah kemana? Jawab dia malas, dan lagi-lagi Diara bertanya pada Gideon. Pindah ke kota XX, di sana ada rumahku yang sudah lama tidak aku tempati, besok kita langsung pindah ke sana. Aku akan menyuruh orang menyiapkan semuanya, kamu juga tidak usah membawa barang apa-apa dari sini, di sana aku akan menyiapkan semuanya termasuk bajumu, kamu tidak perlu membawa semua itu, paham? Dengan tegas Gideon memerintahkan Diara, dan tentunya tidak mau dibantah oleh Diara. Iya Mas. Jawab Diara singkat. Gideon melirik Diara dengan tatapan kesal, Gideon mematikan hairdryer dan menaruhnya di atas nakas meja. Mas ini rambutnya belum kering. Omel Diara dengan kesal. Diara kesal karena tadi Gideon yang ingin membantunya mengeringkan rambutnya. Tapi Gideon juga yang tidak mau melanjutkan mengeringkan rambut Diara. Keringkan sendiri. Cetus Gideon yang tidak mau melihat wajah cantik Diara. Enak saja, aku bicara panjang lebar dan kamu cuma jawab iya Mas. Gerutu Gideon dalam hatinya. Diara melanjutkan mengeringkan rambutnya. Dasar tidak jelas, tadi dia yang mau membantuku, sekarang dia juga kesal tiba-tiba, emang dasar labil kamu Mas. Gerutu Diara dalam hatinya. Setelah Diara selesai dengan urusan rambutnya, Diara pergi meninggalkan kamarnya, dan meninggalkan Gideon begitu saja. Diara, panggil Gideon. Tapi Diara tidak menjawabnya dan berlalu pergi begitu saja. Dasar istri durhaka. Gerutu Gideon yang langsung mengejar Diara. Diara duduk di ruang tengah, Gideon juga mengikutinya. Sekarang Gideon seperti kucing yang terus-terusan mengekor pada Diara. Sekarang mereka hanya diam-diaman sambil melihat televisi. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Diara duduk di teras depan rumahnya sambil melihat pemandangan malam ini yang begitu indah dan terang bulan. Mama, Papa, aku doakan kalian bahagia di surga sana. Lihatlah sekarang Diara sudah menikah, hanya saja Diara menikah karena sebuah amanah yang harus Diara jalanin Ma. Mama tahu Diara selalu berharap suami Diara bisa menerima Diara dan pernikahan ini, tapi sayangnya dia belum bisa menerima kenyataan ini Ma. Dia kadang galak, kadang ketus, bahkan sikap dia berubah-ubah setiap saat. Diara kadang lelah menjalanin semuanya. Sambil melihat indahnya pemandangan malam hari di depan teras rumahnya, Diara berkeluh kesah pada sang mama yang sudah berada di surga sana.
Apa kamu harus mengeluhkan semuanya pada orang sudah tidak ada di dunia ini? Tanya Gideon tiba-tiba. Gideon duduk di samping Diara. Kamu mengagetkanku saja Mas, aku hanya sedang bercerita pada mamaku yang sudah ada surga sana Mas. Jawab Diara yang kaget karena kedatangan Gideon. Kamu bisa keluhkan semuanya padaku. Pinta Gideon membuat Diara tertawa. Apa aku harus berkeluh kesah padanya, dan yang aku keluhkan itu dirimu yang suka labil Mas. Batin Diara. Aku tidak mau Mas, aku lebih suka bicara pada mama yang sudah ada di surga. Aku yakin pasti mama akan menyampaikan doa-doaku dan keluh kesahku pada yang di atas. Jawab Diara yang enggan berbagi keluh kesah pada suaminya. Bukannya Diara tidak mau berkeluh kesah pada Gideon, tapi yang Diara keluhkan adalah Gideon, jadi Diara tidak mungkin berkeluh kesah pada Gideon atau Diara akan kena semprot oleh mulut ketus Gideon. Gideon dan Diara menikmati malam bersama di depan teras. Hingga larut malam mereka tidak sadar ternyata jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Gideon melepaskan jaketnya yang dirinya pakai oleh dirinya dan memakai pada Diara agar Diara tidak merasa keringanan. Sudah larut malam, ayo kita tidur. Ajak Gideon sambil membantu Diara bangun dari tempat duduknya. Gideon mengajak Diara masuk ke dalam rumahnya dan langsung berjalan menuju kamar mereka. Di dalam kamar Gideon sudah berbaring di atas ranjang, Diara hanya terdiam bingung lalu Gideon menarik tangan Diara. Kenapa hanya diam? Tidurlah sudah malam. Pinta Gideon sambil menarik tangan Diara sampai Diara terjatuh dalam pelukannya. Kini Diara tepat berada di atas Gideon, jantung Diara berdetak kencang membuat Gideon bisa merasakannya. Detak jantungnya bisa aku rasakan. Batin Gideon yang merasakan detak jantung Diara. Gideon menatap mata Diara dengan tatapan lembut. Diara berusaha mengalihkan tatapan matanya tapi Gideon menahannya agar membuat Diara juga ikut menatap mata Gideon. Kini keduanya saling tatap menatap. Mas. Dengan suara lirih Diara memanggil Gideon. Kenapa? Tanya Gideon. Singkirkan tanganmu Mas. Aku mau bangun. Pinta Diara karena Gideon tubuh Diara dengan kedua tangannya. Kalau kamu tidak mau, kamu mau apa? Tanya Gideon dengan tatapan menggoda. Diara terus meronta-ronta, tapi Gideon malah membalikkan tubuhnya dan posisi Diara kini tepat di bawah Gideon. Gideon terus menatap mata indah Diara, membuat Diara semakin deg-degan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mas jangan terus menatapku seperti itu. Batin Diara yang tidak kuat melihat tatapan Gideon. Mas, boleh lepaskan aku. Pinta Diara. Aku ini suamimu tapi kamu selalu memintaku melepaskanmu. Omel Gideon. Entahlah Gideon lagi kesambet dedemit mana, semenjak bertemu dengan Reno. Gideon benar-benar ingin memiliki Diara tapi Gideon juga bingung takut Diara akan menolaknya apalagi Diara tahu kalau Gideon belum menerima sepenuhnya amanah yang diberikan oleh sang istri. Kamu bilang kamu ini suamiku, tapi apa kamu pernah menganggap aku sebagai istrimu selama ini? Tanya Diara dengan tatapan serius. Dek. Hati Gideon begitu tersentak mendengar pertanyaan dari Diara. Apa Mas? Sentak Diara membuat Gideon dengan spontan mengecup bibir mungil Diara. Diara meronta-ronta, tapi Gideon malah memperdalam kecupannya membuat nafas Diara tersengal-sengal. Dengan kuat Diara menggigit bibir Gideon agar Gideon melepaskan ciumannya. Merasakan gigitan di bibirnya Gideon langsung melepaskan ciumannya dan menatap Diara dengan tatapan kesal. Singkirkan dirimu dariku Mas. Pinta Diara dengan lantang, membuat Gideon semakin menatapnya dengan kesal. Apa dia sedang menolakku? Batin Gideon tidak terima. Gideon bangun dari atas Diara, Diara juga langsung berdiri dan hendak pergi meninggalkan kamar, tapi dengan cepat Gideon menarik tangan Diara. Aku ini suamimu,
Tapi berani sekali kamu berbicara lantang padaku. Gideon begitu geram tidak terima karena Diara berbicara dengan lantang pada dirinya. Dengan kesal Diara mengibaskan tangan Gideon dengan kasar hingga tangan Gideon melepaskan genggaman tangannya. Ia suami yang tidak pernah mengakui istrinya sendiri. Kenapa Mas? Apa karena aku hanya amanah dari mendiang istrimu Mas? Dan kamu tidak pernah menghargai aku sebagai istrimu? Aku tahu Mas kamu tidak pernah mencintaiku apalagi menyukaiku. Aku juga sadar Mas aku hanya babysitter anakmu. Aku hanya gadis yang terpaksa menikahi suami majikanku karena sebuah amanah. Dengan lantang Diara meluapkan semua unek-unek di hatinya. Betapa geramnya Gideon, rasanya ingin sekali menamparkan pipi mulus Diara. Tapi Gideon mengurungkan niatnya karena Gideon sadar kekerasan itu tidak baik dalam rumah tangga dan tidak akan menyelesaikan masalah juga. Diara! Teriak Gideon yang begitu menggema, membuat Diara gemetaran tapi Diara berusaha tegar dan kuat. Aku tidak boleh sampai menangis di hadapan Mas Gideon, kamu tidak boleh lemah Diara putri. Hati Diara terus menguatkan dirinya sendiri. Apa Mas? Kamu mau bilang aku ini istri yang berani pada suami? Mas aku sabar selama ini hampir 40 hari kematian istri Mas. Mas ketus padaku aku sabar. Mas galak dan tidak bisa pernah menghargaiku aku terima Mas. Tapi apa balasanmu Mas? Kamu tidak pernah mau tahu kesabaranku selama ini. Kamu hanya mementingkan perasaanmu sendiri tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaanku sama sekali. Dengan lantang Diara kembali membantah pada sang suami. Aku capek Mas diginiin terus, kalau memang kamu tidak bisa menerima pernikahan ini, aku tidak akan memaksamu, aku bertahan karena aku memikirkan Irene yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu. Diara terus bicara, mata Diara sudah berkaca-kaca tapi Diara berusaha kuat karena tidak ingin menangis di hadapan Gideon. Gideon hanya diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Diara pergi begitu saja dari hadapan Gideon menuju ke kamar Irene. Setelah Diara keluar dari kamarnya, Gideon menjatuhkan dirinya di samping ranjang tempat tidur. Gideon terus memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Apa aku sudah salah? Apa yang harus aku lakukan? Sungguh hati dan pikiranku keduanya berbeda. Hati Gideon terus berteriak. Anita, katakan aku harus bagaimana? Anita, aku tidak tahu sekarang hati dan pikiranku benar-benar kacau. Katakan padaku Anita. Gideon mengadukan semua pada Anita yang sudah tidak ada di dunia ini. Tiba-tiba bayangan Anita seperti muncul di hadapan Gideon. Anita memegang tangan suaminya dan berkata pada suaminya. Mas, Diara itu gadis yang baik dan begitu sabar jika dirimu sudah mulai ada rasa maka jujurlah pada dirinya Mas. Mas, aku Ilhas aku ingin melihatmu bahagia bersama wanita yang aku pilihkan Mas. Mas yakinkan hatimu jangan pernah menyesal nantinya. Berbagai ucapan seperti keluar dari mulut Anita, Gideon tersenyum dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Gideon meneteskan air matanya, melihat bayangan sang istri ada di hadapannya ingin sekali Gideon memeluknya tapi tiba-tiba bayangan itu hilang dalam seketika. Anita, panggil Gideon dengan lirih. Gideon diam sambil melamun, Gideon benar-benar memikirkan semua ucapan dari Anita yang datang melalui bayangannya. Di kamar Diara. Diara duduk di tepi ranjang. Dengan perasaannya yang kacau Diara berusaha kuat dan tegar. Kamu harus kuat Diara, bertahanlah demi Irene dia masih sangat membutuhkanmu. Hati Diara kembali menguatkan dirinya sendiri. Mas jika aku sudah berani padamu, tapi aku hanya mengungkapkan apa yang ada di hatiku saja. Diara meminta maaf pada Gideon padahal Gideon tidak ada di hadapannya. Sebagai istri Diara merasa telah berdosa karena berbicara lantang pada laki-laki yang kini sudah menjadi suaminya.
Tapi dalam hal ini Diara hanya ingin mempertegas semuanya untuk hubungan rumah tangganya. Hari semakin larut, Diara merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan tertidur begitu saja. Pagi hari kemudian, jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Diara sudah bangun dan sudah mandi. Setelah berganti pakaian dan membereskan tempat tidurnya, Diara pergi menuju dapur untuk membuat sarapan. Diara pagi ini memasak nasi goreng ati ampela dan telur ceplok. Setelah semuanya matang, Diara menyiapkan semua di atas meja makan. Mas makan dulu sebelum berangkat kerja. Maaf, hari ini aku hanya membuat nasi goreng dan telur ceplok saja. Oh iya, susunya jangan lupa diminum ya. Diara menulis pesan di kertas lembaran kecil dan menaruhnya di samping piring. Mas, aku tidak ingin bicara padamu, tapi aku juga mengurusmu sebagai suamiku. Batin Diara dan langsung pergi meninggalkan ruang makan. Diara kembali ke kamarnya agar tidak bertemu dengan Gideon. Di dalam kamar Gideon masih sibuk berganti pakaian karena tadi bangunnya kesiangan. Biasanya dia bangun jam 6, tadi dia bangun jam 6:30 lewat. Diara tidak membangunkanku, keluh Gideon. Baju kerjaku juga tidak disiapkan oleh dirinya, apa dia sungguh marah padaku? Pikir Gideon. Diara, kamu membuatku kesal, ucap Gideon. Setelah selesai bersiap-siap, Gideon keluar dari kamarnya dan langsung menuju ruang makan. Gideon melihat sarapan paginya sudah tertata rapi di atas meja. Dasar aneh, tapi dia menyiapkan sarapan untukku. Tapi Diara mana? Batin Gideon. Melihat kertas kecil berisi tulisan, Gideon membacanya, dan dengan kesal meremas kertas tersebut lalu membuangnya dengan keras. Apa dia sedang main surat-surat? Dia kan punya mulut, biasanya juga bicara, ini apa-apaan? Apa dia sengaja membuatku kesal? Hati Gideon terus meronta-ronta. Biarpun kesal, Gideon tetap memakan sarapannya sampai habis karena Gideon tidak mau menyia-nyiakan makanan yang dibuat oleh sang istri. Setelah selesai sarapan, Gideon langsung berangkat kerja. Gideon juga membalas pesan Diara di kertas kecil. Terima kasih sudah menyiapkan sarapan buatku. Aku malam ini lembur kerja, jadi kamu tidak usah menungguku pulang. Setelah menulis pesan, Gideon langsung berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Gideon langsung masuk ke dalam ruang kerja dan ternyata Desi sudah menunggu di ruangannya. Pak Gideon, selamat Pak. Sapa Desi dengan tatapan agak genit. Pagi juga Des. Jawab Gideon singkat. Untuk apa dia datang ke ruanganku pagi-pagi seperti ini? Batin Gideon. Pak, ini aku bawakan sarapan buat Bapak. Ucap Desi dengan tatapan yang begitu manis, membuat Gideon agak kesal. Aku sudah sarapan. Jawab Gideon dengan jutek. Tapi Pak, ini aku khusus masakan buat Bapak. Desi terus berusaha membujuk Gideon. Desi bersambung.